Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ByMath. Kali ini kita akan membahas tentang pernyataan berkuantor. Pengertian yang pertama, kuantor berarti pengukur kuantitas atau jumlah. Kata kunci yang terdapat pada kuantor diantaranya semua, seluruh, setiap, tanpa kecuali, ada, beberapa, dan lain sebagainya. Kuantor digunakan untuk mengubah suatu kalimat terbuka menjadi pernyataan yang disebut pernyataan berkuantor. Kuantor dibagi menjadi dua jenis, yaitu kuantor khusus atau kuantor ekstensial dan kuantor umum atau kuantor universal. Sebelum lanjut ke definisi kuantor khusus dan kuantor umum, silahkan kalian tekan subscribe, like, dan komentar video ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Kuantor khusus atau kuantor ekstensial artinya sebagai pengukur jumlah yang menunjukkan keberadaan. Contohnya, ada, beberapa, terdapat, atau sekurang-kurangnya satu. Jadi, contoh dalam kalimat atau kalimat pernyataannya yaitu ada mamalia yang bertelur. Bisa juga beberapa pohon berakar serabut, atau terdapat unsur kimia yang tidak berikatan dengan unsur lain. Jadi, ketiga kalimat tersebut adalah contoh untuk kuantor khusus. Selanjutnya, kuantor khusus dilambangkan dengan notasi seperti ini ya, notasinya. Rumusnya, jika Px atau pernyataan dari X adalah kalimat terbuka pada suatu himpunan semesta S, maka dengan menambahkan kuantor khusus akan diperoleh pernyataan seperti ini ya. Rumus ini cara bacanya adalah ada X anggota S sehingga berlaku pernyataan X, gitu ya. Jadi pernyataan ada X anggota S Px bernilai benar jika ada atau terdapat sekurang-kurangnya satu nilai X elemen S yang menyebabkan pernyataan X bernilai benar. Dalam hal lainnya, ada X anggota S Px bernilai salah. Untuk lebih jelasnya, kita coba kerjakan contoh soal yang keempat ini ya. Untuk contoh soal 1, 2, dan 3, kalian bisa lihat linknya di deskripsi ya. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan di bawah ini. Yang A, ada X anggota R sehingga X tambah 3 sama dengan 7. Jadi kita misalkan di sini X-nya 4 ya, karena 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi nilai kebenarannya A, karena ada X anggota R, yaitu bilangan real ya, yaitu X sama dengan 4, sehingga X tambah 3 sama dengan 7 menjadi 4 tambah 3 sama dengan 7 bernilai benar, maka pernyataan ada X anggota R X tambah 3 sama dengan 7 bernilai benar. Sekarang yang B, ada X anggota R sehingga X kuadrat lebih kecil dari 0. Ada nggak? Tidak ada ya. Jadi karena tidak ada nilai X anggota R yang menyebabkan X kuadrat lebih kecil dari 0 bernilai benar,
maka pernyataan ada X elemen R X kuadrat lebih kecil dari 0 bernilai salah. Kita lanjut ke C. Ada X elemen B, bilangan bulat ya. 5X tambah 3 sama dengan 12. Jadi misalkan kalau X-nya 2 berarti kan 13 dapatnya. Kalau X-nya 1 berarti 5 kali 1 tambah 3 sama dengan 8. Berarti jawabannya atau nilai kebenarannya, karena tidak ada nilai X elemen B yang menyebabkan 5X tambah 3 sama dengan 12, maka bernilai benar, maka pernyataan ada X elemen B 5X tambah 3 sama dengan 12 bernilai salah. Gitu ya caranya ya. Yuk lanjut lagi yang D. Ada X elemen B X kuadrat tambah 2X lebih besar dari 0 ya. Coba kalian masukkan angkanya. Ada apa enggak? Ada ya. Jadi karena ada X elemen B atau X anggota B, yaitu kita misalkan sini 1, jadi X sama dengan 1, sehingga satu kuadrat tambah 2 kali 1 lebih besar dari 0 bernilai benar. Maka pernyataan X kuadrat atau ada X elemen B X kuadrat tambah 2X lebih besar dari 0 bernilai benar. Sekarang yang E. Ada bilangan asli bertanda negatif. Perlu diketahui, kalian ingat-ingat lagi, bilangan asli itu kan mulai dari 1, 2, 3 sampai tak terhingga ya. Jadi tandanya positif semua. Nah, di sini bertanda negatif berarti kan harus di bawah dari 0 atau lebih kecil dari 0. Berarti tidak ada ya bilangan asli yang bertanda negatif. Maka rumusnya ada X elemen N, sehingga X lebih kecil dari 0 ya. Ini nilai kebenarannya ya, karena tidak ada X elemen N yang menyebabkan X lebih kecil dari 0 bernilai benar, maka pernyataan ada X elemen N X lebih kecil dari 0 bernilai salah. Oke, untuk soal yang F dan G silahkan kalian kerjakan ya. Kalian coba-coba, kemudian tulis di komentar jawabannya. Gimana? Bisa ya? Oke, sip. Saya tunggu. Sekarang kuantor umum atau kuantor universal. Contoh kuantor umum atau kuantor universal diantaranya untuk semua, untuk setiap, untuk tiap-tiap, seluruh, atau tanpa kecuali. Lalu kuantor umum dilambangkan dengan lambang seperti ini ya. Rumusnya, jika PX adalah atau jika pernyataan PX adalah
kalimat terbuka pada suatu himpunan semesta, maka menambahkan kuantor umum akan diperoleh pernyataan. Rumusnya seperti ini. Dibaca, untuk semua X anggota S berlaku pernyataan X, gitu ya. Kemudian pernyataan semua X anggota X, pernyataan X bernilai salah jika nilai X anggota S menyebabkan pernyataan X bernilai salah. Dalam hal lainnya, semua anggota X elemen S, pernyataan X bernilai benar. Untuk lebih memahami, sekarang kita coba kerjakan contoh soal yang kelima. Tentukan nilai kebenaran dari yang A, semua X, ya, untuk semua X elemen real atau anggota bilangan real berlaku X tambah 2 sama dengan 5. Jadi misalkan di sini kita kasih X 4 ya. Nah, apakah 4 tambah 2 sama dengan 5? Tidak ya, salah ya. Jadi karena ada X elemen real atau X anggota bilangan real, misalnya X sama dengan 4, sehingga X tambah 2 sama dengan 5 bernilai salah. Maka pernyataan semua X elemen real X tambah 2 sama dengan 5 bernilai salah. Gitu ya caranya ya. Sekarang kita yang B. Di sini X kuadrat lebih besar dari 0. Kita coba 1 kuadrat apakah lebih besar sama dengan 0? Benar ya. Kemudian yang 2 kuadrat apakah juga lebih besar sama dengan 0? Benar ya, lebih besar. Kemudian kita coba yang negatif. Apakah negatif 2 kuadrat itu lebih besar sama dengan 0? Ya, benar. Karena negatif 2 kuadrat itu sama dengan 4. Sedangkan 4 lebih besar dari 0. Jadi karena tidak ada X elemen real yang menyebabkan X kuadrat lebih besar sama dengan 0 bernilai salah, maka untuk semua X elemen real X kuadrat lebih besar sama dengan 0 bernilai benar. Gimana? Mudah kan? Selanjutnya, negasi pernyataan berkuantor. Untuk kuantor universal berlaku rumus ini, dan untuk kuantor ekstensial berlaku rumus yang ini. Untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan contoh soal yang ke-6. Tentukan negasi dari pernyataan yang A, semua segitiga sama sisi merupakan segitiga sama kaki. Di sini ada semua ya. Jadi caranya di sini kita tulis dulu pernyataannya, yaitu semua segitiga sama sisi merupakan segitiga sama kaki. Jadi untuk rumusnya ditulis semua X berlaku PX. Seperti ini ya. Lalu negasinya, tidak semua segitiga sama sisi merupakan segitiga sama kaki. Ingat, negasi adalah ingkaran. Maka rumusnya seperti ini ya. Jadi untuk negasi ekstensialnya, jadi negasi pernyataan sama dengan ada segitiga sama sisi bukan segitiga sama kaki. Rumusnya seperti ini. Untuk yang B ini silahkan kalian coba, kalian kerjakan ya. Tulis jawabannya di kolom komentar untuk mengetes atau mencoba kemampuan kalian, apakah kalian sudah paham dengan materi kali ini. Gimana? Bisa ya? Oke guys, itulah tadi materi singkat tentang pernyataan berkuantor. Silahkan tekan subscribe,
like, dan komen video ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.